Assalamualaikum anak-anak Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini? Sehat Ibu. Puasa semua nggak hari ini? Puasa Ibu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sekarang Ibu akan mengecek hadiran kalian dulu satu persatu ya. Iya Ibu. Fazia, Hadir Bu. Nazwa, hadir Bu. Syifa, Hadir Ibu. Salsa, Hadir Bu. alhamdulillah hari ini hadir semua. Nah, siapa yang ingat pembelajaran minggu lalu kita belajar tentang apa? Siapa yang ingat? Ayo. Pancasila. Ya benar. Apa itu Pancasila, Fazia? Lima sila Bu. Dasar negara. Ya benar. Nah, siapa yang bisa mencontohkan satu saja penerapan sila ketiga dalam kehidupan kita sehari-hari? Siapa yang bisa? Persatuan Indonesia. Ya, penerapannya apa sih, Pak? Berbeda-beda tetap bersatu. Ya. Ya. Benar. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu agar kita mengetahui sikap dan perilaku apa saja yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, manfaat belajar kita hari ini yaitu yang pertama untuk meningkatkan rasa kesatuan dan kesatuan kita dan membangun hubungan yang harmonis dan menciptakan lingkungan yang aman. Lalu Ibu akan berikan LKPD yang akan kalian kerjakan bersama kelompok, dan yang kedua nanti Ibu akan berikan lembar evaluasi. Nah, lembar evaluasi ini kalian kerjakan secara mandiri ya. Iya Ibu. Oke. Nah, sistem penilaian Ibu kali ini nanti Ibu akan menilai kalian dalam 3 penilaian. Yang pertama, penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi Ibu harap semua anak-anak Ibu bisa terlibat aktif pada saat proses pembelajaran. Baik Ibu. Nah, di sini Ibu ada satu video tentang pengamalan Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Silahkan kalian tonton dan kalian amati. Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang pengamalan Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Nah, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Di dalam lambang burung Garuda ini juga terdapat 5 buah uang di dalam perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Setiap lambang Pancasila yang terdapat dalam burung Garuda mempunyai makna masing-masing. Mari kita pelajari satu persatu ya. Nah, kita mulai dari sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dilambangkan dengan gambar bintang, contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila pertama yaitu beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai agama yang dianutnya. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dilambangkan dengan gambar rantai, contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua yaitu saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dilambangkan dengan gambar pohon beringin, contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga yaitu cinta tanah air dan bangsa. Selanjutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat penerapan sila keempat yaitu menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan gambar padi dan kapas, contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima yaitu tidak berbuat curang terhadap sesuatu. Nah, demikian video pembelajaran Ibu hari. Oke, baik.
Baik. Nah, dari video pembelajaran ini siapa yang ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silahkan Nazwa. Bagaimana kita bisa menunjukkan rasa hormat kita kepada agama lain, Bu? Oke, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Nazwa? Saya, Bu. Ya, silahkan Syifa. Jadi bagaimana kita menunjukkan rasa hormat terhadap yang agama lain dan tidak mengolok-olok orang itu dan tidak mengejek-ngejek agama orang itu dan saling bertoleransi. Iya, benar. Jadi kita terhadap agama lain itu kita harus saling bertoleransi. Karena jika kita tidak bertoleransi, maka akan terjadi perpecahan di antara masyarakat. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, Fazia, silahkan. Mengapa musyawarah itu penting dalam pengalaman sila keempat Pancasila, Bu? Siapa yang bisa jawab pertanyaan dari Fazia? Saya, Bu. Silakan, Cuk Putri. Karena musyawarah itu penting karena mencerminkan nilai sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya, benar jawabannya. Jadi, kenapa musyawarah itu penting dalam sebuah keputusan? Karena musyawarah itu sendiri mengandung makna sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dengan bermusyawarah, kita sendiri bisa mengambil keputusan yang lebih adil dan lebih menghargai pendapat orang lain. Ya, baik. Oke, baik. Sekarang, Ibu akan menjelaskan materi sedikit tentang sikap. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila adalah dasar moral bangsa Indonesia yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kita memahami dan mengamalkan Pancasila, kita dapat membangun masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Nah, setiap sila Pancasila memiliki makna dan implikasi yang berbeda, namun keduanya saling terkait dan membangun satu kesatuan yang utuh. Dengan menerapkan sila-sila Pancasila, kita dapat membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera dan meningkatkan kualitas hidup bangsa. Oke, nah, sudah paham semua anak-anak Ibu? Paham, Ibu. Oke, baik. Sekarang Ibu akan bagikan kalian menjadi dua kelompok. Yang pertama ada kelompok 1 berisi 3 orang, dan kelompok 2 berisikan 4 orang. Baik, Ibu. Nah, di sini kalian perhatikan dulu petunjuk pengerjaannya. Di sini kalian isi titik-titik di bawah ini, titik-titik di sini sesuai dengan jawaban yang ada di bawah. Nah, Ibu, di lembar yang kedua, kalian sebutkan contoh perilaku yang mencerminkan sila ketiga di lingkungan sekolah. Baik, Ibu. Jika ada yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan kepada Ibu ya. Baik, Ibu. Kelompok 2 ada kendala. Bina nggak mau buat nih? Enggak, Bu. Enggak buat ya, Tina. Sudah, Ibu. Oke, jika sudah silakan maju perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan untuk kelompok 1 dulu. Memahami nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada gambar bintang. Contohnya adalah menghormati dan toleransi terhadap pemeluk agama lain. Kemudian di sini ada gambar rantai. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada pohon beringin. Contohnya bangga dan cinta tanah air. Harus adil dalam berperilaku. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang maju kelompok 2. Jadi, saya akan presentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, sebutkan contoh perilaku yang mencerminkan sila ketiga di lingkungan sekolah. Contohnya itu menghormati perbedaan suku, agama, budaya, dan latar belakang teman-teman yang ada di sekolah. Selanjutnya, sebutkan contoh sikap dan perilaku di rumah dan masyarakat. Mengikuti kegiatan gotong royong dan kerja bakti. Ya, beri
memberikan kalian hadiah. Saya mau yang kuning. Saya mau yang kuning. Satu ya. Saya mau yang kuning. Aduh, berat sekali. Terkait pembelajaran kita pada hari ini, Saya Bu. silahkan Najwa. Hari ini kita sudah belajar mengenai sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tadi juga sudah belajar lambang-lambang Pancasila, ada bintang, rantai, pohon beringin, banteng, dan juga ada padi dan kapas. Kemudian tadi contoh-contoh penerapannya di dalam sekolah seperti menghargai perbedaan setiap teman-teman dan juga bergotong royong di sekolah. Iya, benar ya. Hari ini kita sudah belajar tentang sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi perlunya kita menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari agar menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, dan juga tadi kita sudah belajar tentang simbol-simbol Pancasila itu apa saja. Yang pertama ada bintang, rantai, kepala banteng, pohon beringin, dan padi dan kapas. Oke. Nah, Ibu rasa anak-anak Ibu semua sudah paham? Paham Bu. Jadi sekarang Ibu akan bagikan kalian soal evaluasi. Nah, di soal evaluasi ini kalian kerjakan secara mandiri, tidak boleh mencontek. Baik Oke, Ibu. Mencontek ya. Baik Ibu. Sudah, oke. Syifa sudah? Sudah Ibu. Ibu periksa terlebih dahulu ya. Wah, jawabannya benar semua. Tepuk tangan. Oke. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, berapa bintang yang kalian berikan kepada Ibu untuk hari ini? 10. Pada hari ini, kegiatan mana yang paling kalian senangi? Menonton video. Oke, yang lain? simbol. Mengajar simbol. Belajar simbol. Oke. Nah, untuk tugas kalian di rumah, silakan kalian amati perilaku apa saja yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi minggu depan dibawa ya tugasnya ya. Baik, Bu. Oke, untuk materi kita di minggu depan, kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, silakan kalian baca-baca dulu apa yang menyangkut pembelajaran tersebut. Oke. Nah, pesan moral pada pembelajaran kita kali ini yaitu jadilah warga negara yang baik dan berguna bagi agama dan bangsa dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bersikaplah beriman, bersatu, beradab, bermusyawarah, dan berkeadilan. Oke, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk ujian hari ini sudah lebih bagus dari sebelum-sebelumnya, mulai dari sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan juga sistem penilaian. Mungkin tadi Cuk Dian lupa di bagian di saat kawan kelompoknya presentasi, mungkin bisa ditanyakan dulu ke kelompok lainnya apa ada yang menanggapi. Dan tadi Cuk Dian lupa memberikan penguatan setelah kelompok lainnya presentasi. Baca. Terima kasih untuk pengamat. Semoga kedepannya lebih baik. Amin. Aku juga ada suara itu.
bagus ya. Alhamdulillah. Tapi seperti tanggapan tadi untuk kita semua di setiap ada presentasi itu usahakan untuk dulu saling menanggapi, nanti baru guru memberikan penguatan satu kan. Kemudian yang kedua, usahakan juga dibiasakan teknik-teknik diam itu. Teknik diam itu apa? Umpamanya kan kita menyampaikan seperti tadi ya, tapi itu lupa pula terjadi beringat. Jadi anak-anak ini umpamanya, ini saya lupa tadi, jadi ada. Nah anak-anak pada sila yang kedua itu disebut dilambangkan dengan tadi nama dengan, tapi disambung sendiri, jangan sambung dulu dia. Umpamanya keluar yang lain. Iya. Tadi ada dia lupa di mana. Jadi umpamanya anak-anak sila kedua dilambangkan dengan simbol. Jadi diam, kita nggak suruh jawab, tapi jadi diam. Kesannya kita mengatur nafas. Tetapi itu sebenarnya strategi atau teknik lah, teknik kita untuk memancing siswa itu, kreativitas siswa untuk menjawab. Dan lain, nanti dia jawab. Yang penting gaya intonasi itu. Ya. Jadi anak-anak lambang kedua Pancasila itu adalah dengan simbol. Kita diam sebentar mungkin sekitar setengah detik atau 1 detik kan dengan simbol. Lambang kedua apa Pancasila? Simbolnya rantai. Jadi kalau dalam setengah detik nggak jawab, rantai kita bilang rantai. Memang kita kan marah jawaban. Cuma kita mau mancing kan, nggak gitu kan? Jadi anak-anak itu dia itu salah satu strategi untuk memfokuskan peserta didik di dalam belajar. Jadi kalau dia tahu dia akan jawab, nggak usah suruh, dia akan jawab. Kalau dia jawab bagaimana? Nah, kalau dia jawab, jangan lupa berikan apresiasi. Ya. Jadi anak-anak lambang Pancasila pada lambang yang kedua adalah dengan simbol. Terus jawab anak-anak, rantai bu, ya benar, pinter. Dengan simbol apa? Rantai. Ulangi lagi. Jadi terjadi apa? Menjelaskan, tapi suasananya tetap interaktif. Itu yang dijaga. Ketika menjelaskan pelajaran itu usahakan terjadi interaktif. Beda guru dengan penceramah itu ada di penceramahnya sekarang udah mulai interaktif. Enggak interaktif nggak suka dengan penceramah. Untuk udahlah kita yang satu arah atau apa khutbah nggak boleh interaktif kan. khutbah raya, khutbah Jumat menyatakan dengar. Jadi belajar bukan itu. Karena kunci dari mengajar itu adalah bukan menunjukkan guru itu menguasai ilmu, tetapi adalah bagaimana membuat peserta didiknya itu menjadi belajar untuk mengeksplor atau untuk memunculkan kemampuan dasar yang ada pada masing-masing peserta didik. Itu kita usahakan. Jadi bukan menunjukkan bahwa dia menguasai bahan. Itu hati dari Jumat. Tapi kalau guru tidak. Guru yang berhasil adalah ketika siswanya paham apa yang diajarkan, ketika jadi proses belajar, ketika aktivitas belajarnya bagus, ketika hasil belajarnya juga bagus. Itu guru yang berhasil. Sudah berapa kali sudah pernah kita sampaikan intinya. Sekarang kelas-kelas yang bagus itu bukan kelas yang diam sekarang. Sejak kelas yang bagus itu adalah justru kelas yang ribut, tapi bukan ribut membicarakan rakor, tapi ribut berdiskusi, tanya jawab, ya terjadi. Bukan hanya terdengar suara guru di situ, tapi terdengar suara murid yang lagi berdiskusi, suara murid yang memberi tanggapan, suara murid yang bertanya menjawab, ya itu semua bukan hanya untuk ujian. Ya. Baik, terima kasih kita beri aplaus untuk ujian.